Salam, selamat pagi Opa Oma, anggota PKLU GPB di mana berada. Kita jumpa lagi dalam program saya dan PKLU GPB membaca Alkitab bersama. Hari ini Senin tanggal 28 Oktober 2024. Opa Oma ditemani kembali oleh saya, Sugiri, anggota PKLU GPB Jemaat Horeb Jakarta Timur.
Tuhan memberkati. Opa Oma yang dikasihi Kristus, saatnya kita akan membaca Alkitab bersama. Untuk itu, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa di dalam surga, kembali kami bersyukur kehadirat-Mu atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau limpahkan bagi kami semua. Kami bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu sepanjang malam ini. Dan pagi ini kami semua bangun dan beroleh kekuatan, kesehatan, kondisi yang prima. Dan kami dapat berkumpul bersama untuk program SPM AB. Bapa di surga, sebelum kami melanjutkan aktivitas kami hari ini, kami ingin membaca sebagian dari firman-Mu. Kami mohon bimbingan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami serta melakukan segala kehendak-Mu hari lepas hari. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat PKLU semua, bacaan firman kita pagi ini diambil dari 1 Samuel 3 ayat 15-18 yang menyatakan, setelah itu Samuel tidur sampai pagi, lalu ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan. Tetapi ia takut memberitahukan penglihatan itu kepada Eli. Eli memanggil Samuel. Samuel anakku, jawab Samuel. Ya Bapa, kata Eli. Apa yang difirmankannya kepadamu, jangan kau sembunyikan kepadaku. Kiranya Allah menghukum engkau dengan berat, bahkan lebih lagi jika engkau menyembunyikan sepatah kata dari semua yang difirmankannya kepadamu. Lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, Dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Demikian firman Tuhan. Taat menerima kehendak Tuhan. Itulah judul renungan kita pagi ini. Sebagai ayat pembimbing, lalu Samuel memberitahukan tanpa menyembunyikan apapun kepadanya. Kemudian Eli berkata, Dialah Tuhan, biarlah ia melakukan apa yang baik di matanya. Opa Oma kekasih Kristus, ada banyak momen dalam kehidupan di mana kita diuji dengan berita sulit atau konsekuensi dari tindakan kita. Sikap dan tindakan ketika kita menerima dan merespon ujian yang datang itu menggambarkan seberapa dalam iman dan ketaatan kita kepada Tuhan. Bukan seberapa berat atau ringannya sebuah ujian, namun respon kita atas ujian yang datang itu jauh lebih utama untuk kita renungkan. Eli, meskipun menerima berita tentang hukuman dari Tuhan, menunjukkan sikap taat dan penerimaan yang patut dicontoh. Responnya mengajarkan kita bahwa dalam setiap keadaan kita dipanggil untuk menerima kehendak Tuhan dengan hati yang terbuka dan ketaatan yang tulus. Eli menyadari kesalahan dan dosa anak-anaknya. Dia tidak berusaha untuk membenarkan atau merasionalisasi tindakan mereka. Eli menerima hukuman Tuhan dengan rendah hati, meskipun itu berarti kehilangan kehormatan dan posisi. Eli tidak melawan atau mempertanyakan kehendak Tuhan. Dia pasrah pada kehendaknya meskipun itu sangat menyakitkan.
Reaksi Eli menunjukkan kepada kita bahwa ketaatan sejati kepada Tuhan berarti menerima kehendak-Nya, bahkan ketika itu sulit dan menyakitkan. Bukan berarti kita harus selalu pasif dan tidak berusaha untuk mengubah keadaan. Dalam keadaan apapun yang menimpa, kita tetap terpanggil untuk berdoa, mencari pertolongan Tuhan, dan berusaha hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Opa-oma yang dikasihi Kristus, sama seperti Eli, kita mungkin harus menghadapi konsekuensi dari dosa kita atau orang lain. Kita mungkin harus menerima berita sulit dan situasi yang tidak terduga. Di tengah semua itu, seyogianya kita tetap berpegang teguh pada iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dia selalu bersama kita dan memberi kita kekuatan untuk melewati masa-masa sulit. Roh Kudus menolong dan memampukan kita. Demikian renungan. Opa-oma, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, terima kasih, bersyukur Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua, anggota PKLU GPIB yang saat ini sedang melaksanakan program SPMAB. Terima kasih Bapa di surga, semua terjadi karena kasih sayang-Mu bagi kami. Bapa di surga, saat ini kami akan berdoa bagi para pengurus Dewan PKLU. Memberkati mereka semua Tuhan. Biarlah mereka dengan bekerja dengan lebih sungguh lagi. Tetap semangat untuk membuat program-program yang akan kami laksanakan bersama. Beri kekuatan, kesehatan bagi mereka Tuhan, para pengurus Dewan PKLU. Engkau kiranya juga memberkati kami semua Tuhan, anggota PKLU, baik yang di tingkat pusat, di tingkat mupel, maupun di tingkat semaat. Beri kami kekuatan, kesehatan, beri kami semangat Tuhan, agar kami dapat melakukan semua program-program yang telah disusun, baik yang di tingkat semaat, di tingkat mupel, maupun di tingkat dewan. Kami serahkan setiap langkah kami ke dalam tangan kasih-Mu, karena kami semua percaya atas kuasa kasih-Mu. Tuhan, tuntun kami setiap langkah kami Tuhan. Jauhkan kami dari segala dosa-dosa. Ampuni kami Tuhan dari segala dosa-dosa yang kami lakukan, baik yang kami sadari atau tidak. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau membimbing kami, menuntun kami, melindungi kami dari setiap kejahatan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Opa-oma kekasih Kristus, terima kasih atas kebersamaan kita pagi ini. PKLU tetap semangat, tetap sehat,
dan tetap segar dan hijau. Tuhan memberkati.